Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ya. Sudah pada siap semua? Oke. Kita mulai dari peta konsepnya. Struktur organ jaringan tumbuhan serta teknologinya di lingkungan. Kita akan mempelajari organ tumbuhan, jaringan tumbuhan, teknologi transpirasi dari struktur tumbuhan. Sedangkan organ tumbuhan itu terdiri atas organ vegetatif dan organ generatif. Sedangkan organ vegetatif mempelajari tentang akar, batang, daun. Sedangkan organ generatif mempelajari terdiri dari bunga, buah, dan biji. Sedangkan jaringan dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan sekunder. Jaringan dewasa, jaringan pelindung atau epidermis, jaringan pengisi contohnya jaringan parenkim. Jaringan penguap contohnya kolenkim, parenkim. Jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Teknologi terinspirasi dari struktur tumbuhan, misalnya panel surya, sensor cahaya, alat pemurnian air, lapisan pelindung dan pengilap. Oke, dari ini kita akan mempelajari dulu tentang organ tumbuhan. Pertama adalah organ vegetatif. Apa sih vegetatif? Organ vegetatif adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar. Pertama ya, akar dulu kita bahas. Adalah organ tumbuh yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Fungsi akar untuk menambahkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, tempat menyimpan cadangan makanan, untuk bernapas misalnya pada tumbuhan bakau. Ada dua jenis sistem perakaran, yaitu akar tunggang. Terdapat akar utama di sekitar akar utama terdapat akar cabang. Terdapat pada tumbuhan dikotil misalnya mangga, tumbuhan wortel, dan tumbuhan rambutan dan lain-lain. Ini contohnya adalah akar tunggang. Ya, ada akar utama dan ada akar cabang ujungnya ya. Kedua adalah akar serabut. Tidak memiliki akar utama, akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya padi, jagung, rumput seperti ini. Contohnya ini adalah akar serabut. Kedua, itu mempelajari tentang yang terdiri organ vegetatif itu batang. Batang adalah organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Fungsi batang untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, tempat menyimpan cadangan makanan misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Buku merupakan tempat melekatnya daun. Ruas merupakan bagian di antara dua buku. Seperti contohnya ini, penampakan luar batang tumbuhan. Ada buku, ya, ini namanya buku, dan ini namanya ruas, ya. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau dikotil, batangnya bercabang-cabang. Kalau monokotil, batangnya lurus, tidak bercabang-cabang. Kalau dikotil memiliki kambium sehingga batang dapat membesar atau disebut pertumbuhan sekunder. Kalau monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Tumbuhan dikotil, pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkar. Karena sedangkan tumbuh monokotil, pembuluh angkut letaknya tersebar. Daun, yang ketiga yaitu mengenai daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Fungsi daun
Alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Daun monokotil memiliki peruratan daun sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjala. Ini contohnya ya. Ini adalah daun dikotil. Ya, Epidermis atlas, ada jari palisade, dan ini adalah contoh daun monokotil. Organ generatif. Organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual atau didahului oleh peristiwa perkawinan. Organ generatif pada tumbuhan berupa 1. Bunga, terdiri atas tangkai, kelopak, mahkota, dan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan, dan putik alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Berdasarkan kelamin bunga, bunga yang memiliki benang sari dan putih pada satu bunga disebut bunga sempurna. Kalau bunga tidak sempurna, beberapa bunga hanya memiliki satu alat kelamin saja, benang sari atau putik saja. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Tumbuhan dikotil mempunyai bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Ini struktur bunga lengkapnya. Kedua, tentang biji. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 1. Jaringan meristem atau jaringan embrional. Adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer, jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar, serta menyebabkan pertumbuhan secara vertikal. Sedangkan meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau pelogen. Kambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Jadi mengakibatkan batang menjadi besar karena adanya kambium. Ya. Ini contohnya jaringan meristem di ujung batang, ini jaringan meristem sekunder, ini primer, ini sekunder. 2. Jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu dan sudah tidak aktif membelah. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung. Jaringan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat, dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contohnya dari jaringan ini adalah namanya jaringan epidermis. Jaringan dasar atau jaringan pengisi atau parenkim, jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan yang berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Jaringan penyokong berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tumbuhan yang sudah tua. Ada 2 jenis jaringan sklerenkim, yaitu jaringan sklerenkim yang berbentuk serat atau fiber dan sklereida. Jaringan pengangkut terdiri atas 2 jenis, yaitu xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun.
Floem berfungsi untuk mengangkut makanan asal fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nih bisa kalian lihat gambar-gambarnya ya. Ada di buku paket yang kalian sudah diberi oleh perpustakaan, pinjamin perpustakaan ya. Ada di situ tentang gambar-gambar yang Ibu tayangkan ini. Akar tersusun atas epidermis, korteks yang banyak diisi oleh jaringan parenkim, endodermis, dan silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikal dan parenklim empulur. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada monokotil berkas pengangkut tersebar ya. Antara xilem dan phloem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium intervaskuler. Kambium intravaskuler ini aktif membelah ke arah luar membentuk phloem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis atau berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Misalnya kalau siang hari dia membuka dan pada malam hari menutup. Ya. Di bawah lapis epidermis atas terdapat jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang. Kedua jaringan seperti jaringan palisade dan jaringan bunga karang itu merupakan jaringan mesofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Banyak struktur organ dan jaringan tumbuhan yang menginspirasikan manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya, panel surya yang terinspirasi struktur daun dan proses fotosintesis. Terus sensor cahaya yang terinspirasi dari reseptor cahaya pada stomata. Terus alat pemurnian air yang terinspirasi dari penyerapan air dan nutrisi dalam tanah oleh akar-akar tumbuhan. Lapisan lapisan penggilap itu dan pelindung yang terinspirasi dari kutikula pada permukaan daun dan lain sebagainya. Seperti contohnya ini. Ya, gambar salah satu yang teknologi yang mengikuti terinspirasi dibuatnya berdasarkan dari struktur tanaman ya, tumbuh-tumbuhan. Seperti gambar ini, panel surya dan komponen penyusun mengubah energi menjadi energi listrik. Oke, itu aja yang Ibu bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.